Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil Matius bab 13 berisi 7 perumpamaan tentang kerajaan Allah. Pada bab 13 ini, konsentrasi Yesus bukan lagi untuk melakukan mujizat, melainkan menjelaskan apa itu kerajaan Allah. Dalam 2 minggu terakhir ini, kita mendengarkan perumpamaan tentang penabur, tentang lalang di antara gandum, tentang biji sesawi, serta tentang ragi. Dan pada hari ini, kita mendengarkan perumpamaan tentang harta yang terpendam, tentang mutiara berharga, serta tentang pukat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membandingkan kerajaan Allah itu dengan harta yang terpendam yang ditemukan orang di ladang. Oleh karena sukacitanya, ia menjual harta miliknya dan membeli ladang itu. Yesus juga membandingkan kerajaan Allah dengan mutiara yang berharga. Agar dapat memperoleh mutiara yang berharga itu, ia menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Kedua perumpamaan itu menegaskan bahwa kerajaan Allah itu sangat berharga. Untuk mendapatkannya, orang harus mengorbankan miliknya yang paling berharga, atau memberikan segalanya untuk mendapatkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tersembunyi, maka kita harus mencarinya. Saudaraku yang terkasih, sedangkan dalam perumpamaan yang ketiga pada hari ini, Yesus mengumpamakan kerajaan Allah sebagai pukat yang dipasang di laut,
dan menangkap berbagai jenis ikan. Orang akan mengumpulkan ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, sedangkan yang tidak baik dibuang. Perumpamaan yang ketiga ini merupakan gambaran akhir zaman. Ikan yang baik dan yang tidak baik adalah simbol orang yang baik dan orang yang jahat. Para malaikat akan memisahkan orang yang baik dari orang yang jahat. Orang yang baik akan menerima kerajaan Allah, sedangkan orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam dapur api. Saudara-saudariku yang terkasih, apa pesan bacaan-bacaan pada hari ini untuk kita? Berhadapan dengan kerajaan Allah, kita tidak bisa diam saja. Kita harus aktif mengusahakan sesuatu untuk bisa menemukannya. Kerajaan Allah sudah ditaburkan melalui Yesus. Maka sekarang kita harus menemukannya dengan segala usaha. Sebagai orang beriman, diharapkan kita mampu meneladani dua tokoh yang dikisahkan dalam perumpamaan ini. Untuk memperoleh apa yang diinginkan, mereka berjuang dengan segenap tenaganya. Hendaklah kita menjadikan hidup kita seperti yang bernilai di hadapan Tuhan. Karena kerajaan Allah itu sungguh sesuatu yang bernilai dalam kehidupan kita. Dan seluruh hidup kita sebaiknya diarahkan kepada kerajaan Allah. Hendaknya kita juga mampu menghindar dari segala dosa-dosa dan hal-hal yang dapat merugikan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang pilihan ada di tangan kita. Mau aktif mencari kerajaan Allah dengan ikut aktif dalam hidup menggereja dan berani mengorbankan sesuatu untuk gereja, untuk kerajaan Allah, atau mau tetap pasif, diam saja di rumah tanpa melakukan apa-apa, atau tidak mau mengorbankan sedikit pun untuk kerajaan Allah. Semuanya tergantung dari kita. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Yang kedua, kita mau menjadi ikan yang baik atau ikan yang tidak baik. Mau masuk kerajaan Allah, perbuatlah kebaikan sepanjang hidup. Atau mau masuk ke dalam api neraka, di mana api yang tak di dapur api yang tak terpadamkan. Kita hidup dalam dosa, maka kita akan dicampakkan ke dalam dapur api. Saudaraku, semua ada di tangan kita. Semuanya punya konsekuensi untuk suatu pilihan. Ya Tuhan, semoga hidup kami selalu terarah kepada kerajaan Allah. Dan semoga kami mampu mewujudkan kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.